Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok kami memiliki dua anggota. Yang pertama, Ahmad Bayaki Hakim, dan yang kedua dengan saya sendiri, Muhammad Razak Yogi Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai bisnis praktis atau bisnis yang mudah untuk diterapkan. Sebelum memasuki materi tentang bisnis praktis, kami akan menjelaskan apa itu bisnis. Bisnis atau niaga merupakan kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Selanjutnya, karena di dalam materi ini menjelaskan tentang bisnis praktis, kami juga akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu praktis. Praktis merupakan segala sesuatu yang mudah atau ringkas. Dalam bisnis, praktis merupakan bentuk usaha yang dirintis dengan mudah dan dikelola sendiri dengan ringkas. Hal seperti ini sangat cocok diterapkan oleh pengusaha yang baru saja merintis bisnisnya. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam materi bisnis praktis. Pengertian bisnis dalam pendekatan praktis adalah kegiatan menjual barang dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri bisnis praktis: 1. Produk tahan lama. 2. Modal minim. 3. Hemat ongkir. 4. Mudah dijalankan. Yang pertama, produk tahan lama. Barang berwujud yang masa penyimpanannya bisa dalam jangka waktu panjang atau penggunaannya lama. Contoh, ada produk kain dengan pakaian, kerudung, spray, dan lain-lain. Lalu ada produk plastik dengan pot plastik, rak plastik, peralatan dapur, dan lain-lain. Lalu ada produk kayu dengan meja, kursi, meja belajar, dan lain-lain. Lalu ada produk karet dengan sandal, kunci rambut, ban, dan lain-lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, modal minim. Usaha dengan biaya modal yang kecil atau yang ringan. Contoh, laundry, penerjemah, desain grafis, les privat, jasa pengetikan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah hemat ongkir. Membeli barang secara manual bisa menghabiskan waktu, tenaga, dan juga uang. Ada kemacetan, biaya parkir, ongkos transportasi, maupun ongkos bensin. Sehingga harga barang yang semula murah bisa jadi lebih mahal karena biaya-biaya yang tak kasat mata tersebut. Namun usaha dan bisnis apapun sekarang dipermudah dengan adanya ekspedisi pengiriman. Mendistribusikan barang ke pembeli atau antara supplier ke penjual jauh lebih mudah dan hemat biaya. Contoh ekspedisi pengiriman seperti JNE, JNT, Wahana, dan banyak lainnya. Pengiriman barang melalui ojek online seperti GoSend, Grab Express, dan lainnya. Selanjutnya, mudah dijalankan. Usaha yang menjanjikan namun dapat dijalankan dengan praktis dan relatif sederhana. Contohnya seperti reseller. Sistemnya dengan membeli barang dari supplier dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, lalu menjual kembali dengan harga yang ditentukan sendiri oleh penjual. Yang kedua, dropship. Sistemnya sama dengan reseller, namun tidak perlu menyediakan barang. Kita hanya menjadi penyalur antara penjual dan pembeli dengan cara menyediakan katalog produk. Baik, selanjutnya adalah era digital. Kami di sini akan menjelaskan sedikit apa itu era digital. Era digital merupakan sebuah masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai munculnya teknologi digital yang menggantikan teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh manusia. Era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu, bahkan real time,
Menurut Wikipedia, era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan yang lainnya. Yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, dan internet. Selanjutnya adalah bisnis praktis di era digital. Dengan kemajuan yang ada, maka para pebisnis semakin dipermudah jalannya untuk merintis serta mengembangkan usahanya. Contoh saja usaha online shop yang sedang marak saat ini. Tidak memerlukan lahan dan modal untuk sewa atau membeli lahan tersebut. Bahkan beberapa dilakukan sendiri tanpa tenaga bantuan atau karyawan, karena adanya kemudahan dari fasilitas gadget yang memiliki aplikasi-aplikasi pendukung. Pebisnis ini semakin mudah untuk mengenalkan produknya ke berbagai penjuru hingga memiliki potensi pasar yang lebih luas dengan bantuan promosi melalui sosial media. Sedangkan pelanggan dimudahkan ketika akan berbelanja, karena tanpa keluar rumah, mereka sudah bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari bentuk bisnis praktis dengan memanfaatkan kemajuan zaman saat ini atau pengguna teknologi digital sebagai alat bantu pebisnis dalam menjalankan bisnisnya, tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pelanggan. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis. Namun, lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Apabila ini yang terjadi, maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. Selanjutnya, contoh bisnis praktis di era digital. Yang pertama, usaha clothing, dan yang kedua adalah reseller. Pada era digital saat ini, usaha clothing dan reseller tidak memerlukan tempat atau lahan untuk memperlihatkan katalog produk mereka, karena pada era digital saat ini mereka hanya perlu membuat akun sosial media untuk mengupload foto katalog produk mereka. Baik, kesimpulan, berdasarkan materi di atas, pelaku bisnis diajarkan bagaimana cara memulai bisnis yang cukup mudah dan ringkas. Dalam hal ini, pelaku bisnis bisa meminimalisir modal yang digunakan untuk bisnis itu sendiri. Maka dari itu, pelaku bisnis harus membuat strategi dalam menggunakan modal, kemasan, promosi, dan komunikasi yang baik, sehingga konsumen memiliki kepuasan apabila pelaku bisnis memberikan layanan yang terbaik dan hadiah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.